Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, dan malam, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan juga banggakan yang sedang menyaksikan video presentasi ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa diberikan keberkahan dalam setiap langkah yang sedang ditempuh. Perkenalkan, kami Willcraft dari track Game Development Kelompok 11 yang akan mempresentasikan sekaligus mendemokan game yang telah kami kembangkan dengan nama River Camp Observation. Game yang kami angkat memiliki tema yang berfokus pada lingkungan dan dipadukan dengan genre horor. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota yang masing-masing memiliki peran penting dalam pengembangan game ini. Di antaranya ada Apriyadi Syarif Effendi sebagai game artist, Edithia Zulfawa sebagai game programmer, Muhdani Prasetya sebagai game designer, Mario Hafner Ijosara sebagai game programmer, dan saya sendiri Siva Intan Amartani sebagai game artist. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya serahkan kepada Mario untuk mempresentasikan sekaligus mendemokan game yang telah kami kembangkan. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam materinya. Yang pertama adalah problem statement atau identifikasi masalah. Untuk masalah sendiri itu kami mengambil dari pencemaran lingkungan. Nah, jadi untuk masalahnya ada 4, yaitu pengelolaan sampah yang tidak memadai. Nah, pengelolaan sampah yang tidak memadai ini menyebabkan pencemaran lingkungan, masalah kesehatan, serta risiko terjadinya bencana seperti longsor. Lalu ada yang kedua, pencemaran lingkungan yang terus meningkat. Nah, pencemaran lingkungan yang terus meningkat menyebabkan gangguan kesehatan, keseimbangan ekosistem, dan membahayakan kesehatan manusia serta kehidupan hewan maupun tumbuhan. Lalu yang ketiga ada pembuangan limbah rumah tangga yang tidak efisien. Nah, hal ini tuh menyebabkan kerugian ekonomi. Nah, dan untuk dampak lingkungannya menjadi negatif berhubungan dengan gas rumah kaca dan efisiensi penggunaan sumber daya. Terus yang keempat adalah sering terjadi bencana alam yang diakibatkan oleh perilaku manusia. Nah, itu menyebabkan kerugian yang besar ya, dari segi manusia maupun dari segi ekonomi. Terus selanjutnya bagian sebab. Nah, untuk sebab sendiri ada 4 penyebabnya, yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi yang cepat dan urbanisasi. Nah, itu tuh menyebabkan produksi, konsumsi, dan penggunaan limbah terus meningkat. Nah, selanjutnya ada kurang regulasi dan penegakan hukum yang efektif. Nah, hal itu tuh menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Terus yang ketiga, ada kurangnya kesadaran dan edukasi lingkungan yang sehat. Nah, dari hal ini menyebabkan perilaku yang tidak ramah lingkungan seperti pembuangan sampah dan penggunaan barang-barang berbahaya. Yang keempat, adanya kurangnya infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Nah, hal itu menyebabkan timbunan sampah yang tidak terkelola dan meningkatkan risiko terjadinya pencemaran lingkungan. Dari masalah dan penyebabnya, itu mengakibatkan 5 hal ini, yaitu yang pertama, kerugian ekonomi. Ini berkaitan dengan biaya pemulihan atau rehabilitasi terkait kerusakan lingkungan. Terus yang kedua adalah gangguan kesehatan. Nah, ini menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, gangguan sistem kekebalan tubuh maupun keracunan. Terus yang ketiga adalah kerugian keanekaragaman hayati. Nah, itu tuh akibatnya itu spesies tumbuhan-tumbuhan tuh atau hewan dapat punah. Yang keempat adalah penurunan kualitas air dan udara. Itu tuh mengganggu keseimbangan ekosistem ya kalau berkaitan dengan air dan udara. Terus yang kelima adanya perubahan iklim dan pemanasan global. Nah, itu tuh contoh nyatanya seperti suhu bumi yang meningkat akhir-akhir ini, pola cuaca yang menjadi tidak stabil, dan terjadinya perubahan dalam siklus alam. Oke, lanjut kita ke bagian player profile. Nah, untuk player profile sendiri ini ditujukan kepada remaja sampai dewasa, pria atau wanita, usia 15 sampai 35 tahun. Nah, untuk karakteristiknya suka bermain video games, terus tertarik dengan video game yang penuh dengan tantangan dan memberikan ketegangan dan emosional. Nah, terus ada bagian yang peduli terhadap lingkungan dan orangnya mau bermain sambil belajar. Oke, lanjut kita ke bagian workflow. Nah, untuk workflow sendiri di sini yang poin pertama yaitu konsumen ingin meningkatkan kesadaran dan belajar menjaga kebersihan lingkungan. Nah, dari kami tim itu memberikan sebuah edukasi bagaimana menumbuhkan kesadaran dan sikap yang tepat untuk menjaga kebersihan dalam bentuk game. Terus selanjutnya ada konsumen menyelesaikan tantangan yang tersedia. Nah, dari tim itu menyediakan beberapa tantangan yang harus dilewati dalam permainan. Selanjutnya ada
konsumen yang mengumpulkan skor tinggi dalam menyelesaikan permainan. Nah, dari tim itu memberi solusi yaitu beberapa fitur yang dapat meningkatkan skor akhir permainan. Lanjutnya kita ke bagian solusi. Nah, untuk solusi sendiri, dari tim itu menghadirkan reverse game observation. Nah, reverse game observation hadir sebagai game inovatif yang mengajakmu memperluas kepekaan terhadap lingkungan melalui petualangan seru dan menegangkan. Bermain dalam permainan ini menjadi penjaga dalam semacam tempat perkemahan, mencari tahu siapa yang merusak lingkungan. Langsung saja mungkin kita masuk ke bagian trailernya ya. Oke. Oke, barusan itu merupakan trailer singkat dari Reverse Game Observation. Selanjutnya kita masuk ke bagian gameplay. Nah, untuk bagian gameplay sendiri, yang pertama ada pemantauan CCTV. Nah, pemain itu dapat menggunakan monitor CCTV untuk memantau lokasi yang berbeda di Reverse Game dan mencari aktivitas yang mencurigakan. Terus yang kedua ada pembersihan objek berbahaya. Nah, jadi pemain itu harus membersihkan objek-objek yang berbahaya yang terdapat dalam Reverse Game yang dapat ditemukan melalui monitor CCTV atau dengan berpatroli secara langsung. Terus yang ketiga ada manajemen sumber daya. Nah, pemain itu harus menjaga agar suplai daya, stamina, serta kesadaran, serta energi baterai tidak cepat habis. Jadi mereka itu dituntut untuk mengelola sumber daya dengan bijak agar dapat bertahan hidup dan menjalankan tugas mereka. Terus yang keempat adalah tantangan dan hambatan. Nah, untuk itu pemain akan menghadapi tantangan seperti menjaga power supply, terus menghindari kejar-kejaran dari anonim, terus mengatasi kekacauan gangguan aktivitas aneh, CCTV yang rusak, mati lampu, dan situasi darurat seperti terkunci di dalam toilet. Terus yang keempat adalah tantangan dan hambatan. Nah, untuk itu pemain akan menghadapi tantangan seperti menjaga power supply, terus menghindari kejar-kejaran dari anonim, terus mengatasi kekacauan. Terus yang kelima ada penemuan barang bukti. Nah, saat berpatroli, pemain dapat menemukan barang-barang bukti yang berguna untuk meningkatkan karisma poin mereka. Nah, terus ada yang keenam ada waktu dan tepat dan tindakan yang cepat. Nah, dalam gameplay ini pemain harus mengambil tindakan yang tepat dan waktu yang tepat seperti mengunci pintu pos dan menyalakan lampu untuk mengatasi situasi yang berbahaya. Yang terakhir untuk bagian gameplaynya yaitu meningkatkan karisma poin. Nah, jadi pemain itu harus memenuhi tujuan karisma untuk melanjutkan ke malam berikutnya. Jadi karisma dapat ditingkatkan dengan membuat laporan aktivitas yang aneh, yang benar, membersihkan objek berbahaya, dan menemukan barang bukti. Yang terakhir untuk bagian gameplaynya yaitu meningkatkan karisma poin. Nah, jadi pemain itu harus memenuhi. Oke, setelah dari bagian gameplay, kita masuk ke bagian fitur unggulan. Nah, dari project ini terdapat 3 fitur unggulan yang disediakan dari tim, yaitu 5 jenis karakter penyusup yang selalu datang untuk mengganggu player, terus ada 8 CCTV dan 6 lampu pos yang tersebar dalam map arena, terus ada 4 objek berbahaya yang harus dibersihkan oleh player. Setelah di bagian fitur unggulan, mungkin kita masuk ke bagian next action untuk Reverse Game Observation. Terdapat beberapa tindak lanjut yang akan kami ambil, yaitu mungkin yang pertama penambahan fitur multiplayer. Nah, mungkin dengan adanya fitur multiplayer, jadi dunia itu akan terasa lebih hidup dan menegangkan. Jadi pemain itu dapat saling berinteraksi dalam game itu dan bekerja sama untuk mendalami misteri dan tantangan yang tersedia. Selanjutnya mungkin peningkatan level dan arena gameplay. Saya rasa mungkin dari tim level yang ada ini mungkin dapat ditingkatkan untuk ke arah yang lebih menantang dan menegangkan, serta arena yang mungkin lebih luas ya, penuh dengan misteri, sehingga pemain itu dapat merasakan permainan lebih intens, mendalam, dan menguji nyali mereka.
dengan baik dalam mode solo ataupun mode multiplayer. Selanjutnya pengembangan alur cerita game. Mungkin alur cerita game sekarang mungkin masih sederhana, mungkin dapat ditingkatkan lagi, lebih menegangkan dan keseruan yang intens dan kesulitan untuk memacu yang adrenalin. Jadi pemain itu secara tidak langsung terlibat dalam plot misterius dan menghadapi teka-teki yang matang dan menciptakan pengalaman seru dan penuh kegembiraan. Selanjutnya mungkin penambahan jenis anomali. Dari jenis anomali yang ada ini mungkin dapat ditambah menjadi semakin lebih luas. Jadi pemain itu akan terperangkap dalam dunia yang semakin misterius dan penuh dengan bahaya yang tak terduga. Jadi mereka itu mendapatkan entitas-entitas yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Jadi untuk menguji keterampilan bertahan hidup mereka, keberanian mereka dalam menghadapi ancaman yang mengintai setiap saat dalam game ini. Selanjutnya ada helping item card. Jadi helping card di dalam game ini mungkin ada 3 aja ya. Jadi mungkin dapat ditingkatkan jadi untuk memberi keuntungan dan kemampuan tambahan kepada pemain dalam permainan. Jadi pemain itu dapat meningkatkan peluang bertahan hidup lebih tinggi dibanding sekarang ya. Terus untuk helping card mungkin dapat digunakan sekali dalam permainan. Maka dari itu dibutuhkan pertimbangan yang bijaksana dari player dengan waktu yang tepat. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang telah menyaksikan presentasi kami. Melalui game ini, kami berharap dapat menginspirasi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Segera download game ini sekarang dan bergabunglah dalam misi menyelamatkan alam. Bersama-sama kita dapat membuat perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.